warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafulita Putri Widiastuti dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1 absen 22. Nah, jadi di video kali ini saya pengen sharing sedikit tentang persona branding saya yang udah saya bikin berdasarkan analisis diri yang udah saya buat, yaitu lewat analisis SWOT. Nah, semoga lewat video ini kalian bisa jadi lebih mengenal saya dan juga paham gimana cara saya berusaha untuk berkembang setiap harinya. Selalu berusaha untuk berkembang setiap harinya, gitu. Oke, tanpa lama-lama langsung aja. Yang pertama, yaitu ada strength atau kekuatan. Ya, saya punya dua kekuatan utama. Yang pertama yaitu menurut saya adalah pribadi yang cukup bertanggung jawab dan berkomitmen. Jadi kalau misalnya ada tugas atau proyek itu, saya selalu berusaha untuk menyelesaikannya tepat waktu, dengan hasilnya pun saya usahain semaksimal mungkin, serapi mungkin, dan pastinya sesuai dengan harapan saya sendiri. Saya juga tipe orang yang kalau udah mulai ngerjain sesuatu itu, saya pengen hasilnya itu benar-benar bagus dan gak asal-asalan, jadi semaksimal mungkin intinya. Terus yang kedua, menurut saya juga termasuk orang yang cepat memahami hal baru, tapi kalau instruksinya jelas. Jadi misalnya kalau ada tugas baru, terus perintahnya itu jelas dan runtut, biasanya saya bisa langsung nangkap maksudnya dan bisa cepat mulai belajar atau ngerjain dari situ. Ini bantu banget kalau misal ada tugas kelompok ataupun materi baru di kelas. Terus juga yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan, karena setiap orang pasti punya kelemahannya sendiri, dan saya juga manusia biasa, jadinya pasti punya kelemahan atau kekurangan saya. Untuk kelemahan saya yang pertama itu, saya kadang itu sulit dalam mengatur waktu. Bukan kadang lagi sih, emang sulit untuk mengatur waktu. Jadi kadang itu saya bingung mengerjain yang mana dulu atau malah nunda-nunda akhirnya. Jadi cara saya untuk atasinya sekarang yaitu saya mulai bikin to-do list harian gitu, biar saya itu lebih disiplin dalam bagi waktu belajar dan istirahat dan kegiatan lainnya. Yang kedua, saya itu kadang kurang percaya diri pas bicara di depan banyak orang. Jadi kalau untuk ini saya ngatasinya lebih ke sering latihan. Saya juga kadang ngomong sendiri di depan kaca, kadang juga minta teman buat dengerin saya latihan, dan juga kadang saya jadi lebih sering ikut kegiatan presentasi biar makin terbiasa berdiri dan berbicara di depan banyak orang. Harapannya lama-lama saya bisa jadi jauh lebih percaya diri untuk ngomong di depan banyak orang, jadi lebih bagus public speakingnya gitu. Kalau untuk opportunity atau peluang, menurut saya punya beberapa peluang yang benar-benar bisa mendukung perkembangan diri saya. Yang pertama yaitu saya dapat dukungan dari guru dan teman-teman saya di sekolah. Mereka itu sering banget bantu ngarahin saya, ngasih masukan, terus jadi bikin saya terus ngasah kemampuan komunikasi dan kerjasama, terutama kalau ada tugas kelompok ataupun proyek-proyek di sekolah. Selain itu, kemajuan teknologi dan media digital sekarang itu juga jadi peluang besar banget buat saya, karena saya bisa manfaatin platform online, entah itu untuk belajar, nyari inspirasi, referensi tugas, ataupun untuk mengembangkan kreativitas pribadi saya. Jadi nggak cuma belajar dari sekolah aja, tapi bisa dari internet juga gitu. Itu hal positifnya sih. Di sekolah sendiri saya juga banyak project dan presentasi yang harus dijalanin kan. Nah, dari situ saya ngerasa ini kesempatan bagus banget buat ngelatih kepercayaan diri saya, terutama buat kemampuan berbicara saya di depan orang lain itu tadi. Jadi saya benar-benar mau memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan skill public speaking saya. Seperti itu. Terus pastinya ada beberapa ancaman juga yang harus saya hadapi dan harus saya sikapi dengan bijak pastinya ya. Salah satunya itu contohnya kayak berkembang sama teman-teman yang lebih berpengalaman. Kadang itu kan emang ngerasa agak susah ya di situ, karena mereka pasti udah lebih duluan ngerti dan lebih mahir. Karena itu saya harus pintar-pintar ngatur cara belajar saya, gimana caranya biar saya tuh nggak ketinggalan. Jadi kalau sekarang itu saya berusaha untuk lebih fokus mengembangkan keunikan diri saya sendiri, dan terus
menerus belajar supaya bisa berkembang bareng mereka dengan kemampuan yang sama. Jadi menyetarakan kemampuan sama mereka gitu, jadi bisa berkembang bersama. Terus juga saya mudah ngerasa malas dan gampang terdistraksi, makanya cara saya ngatasinya itu dengan buat target harian kecil kayak to-do list gitu, yang kayak udah saya bilang itu benar-benar bantu saya untuk tetap produktif dan bisa termotivasi biar nggak gampang males atau kebawa distraksi dari hal kecil, jadi bisa lebih belajar untuk fokus gitu. Selain itu saya juga cukup bergantung sama gadget karena sekarang kan teknologi itu makin canggih, jadi semuanya serba mudah lewat HP. Tapi saya sadar kalau ini juga bisa jadi ancaman, makanya saya mulai batasin waktu pakai gadget itu, misalnya dengan pakai gadget itu cuma berapa jam aja, jadi saya bisa lebih fokus ke hal yang penting sebelum akhirnya nanti bisa pakai gadget untuk hiburan. Harapannya sih biar saya nggak ketergantungan dan bisa tetap kontrol diri untuk pakai gadget itu. Terus apa lagi ya, kayaknya udah sih itu aja personal branding saya berdasarkan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat yang saya punya. Saya harap lewat analisis ini saya bisa terus berkembang, lebih mengenal diri sendiri, dan pelan-pelan jadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Semoga setelah kalian nonton video ini, kalian bisa lebih mengenal saya dan punya pandangan yang baik terhadap saya. Karena jujur aja saya itu lumayan mikir gimana orang lain melihat saya, dan saya selalu berusaha ngejaga biar kesan positif dari orang itu selalu ada ke saya. Jadi semoga pandangan kalian selalu baik terhadap saya, jadi selalu ada pandangan positif itu, dan saya pun akan terus berusaha jaga sikap dan perkembangan diri saya. Udah sih guys, sekian itu aja. Terima kasih banyak udah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan di hati kalian yang nonton. Maaf banget, saya beneran gak bermaksud untuk kayak gitu. Itu aja. Ini sekian aja video dari saya tentang sharing saya ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dadah, see you di lain